Hai friends, kembali lagi dengan aku Ahya di One Minute One Question. Kita kembali lagi dengan bintang tamu yang berbeda lagi kali ini. Ini adalah bintang tamu spesial, datang jauh-jauh dari Bandung ya Kang ya. Datang jauh-jauh dari Bandung, kita pengen ngobrolin tentang karir dan cita-cita nih teman-teman nih. Ini sangat-sangat relate mungkin untuk teman-teman di luar sana yang masih nggak tahu karirnya pengen jadi apa, cita-citanya apa, ini harus dengerin banget. Nah tapi sebelum kita mulai ke pertanyaan, di sini aku pengen tanya dulu nih ke Kakang yang di sebelah saya ini. Kakang namanya siapa dan saat ini profesi Kakang sebagai apa nih Kang? Saya perkenalkan semuanya, WooFriends ya. Nama saya Emil Rinaldi, sekarang bekerja sebagai lead design di Venturi Group gitu. Oke, Kang Emil sebagai lead design di Venturi Group ya Kang ya. Berarti sekarang Kang Emil sebagai desainer nih ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Kang. Di sini aku pengen tanya nih Kang dulu, Kakang dulu kuliahnya jurusan apa dan sekarang desainer gitu ya? Dulu kuliah jurusan apa nih Kang? Saya dulu kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung, jurusannya manajemen tata boga. Oke, manajemen tata boga teman-teman. Manajemen tata boga langsung banting setir jadi desainer. Oke, ini sangat-sangat jauh ya, lumayan jauh ya Kang. Oke, nah kita next ke pertanyaan selanjutnya nih Kang. Kalau tadi aku pengen tanya jurusan Kakang, sekarang aku mau tanya dulu pas Kakang masih sekolah, Kakang pengen jadi apa nih Kang? Profesinya dulu waktu apa? SMA itu, karena dulu kan waktu SMA masih ada koran cetak ya, kalau sekarang kan udah jarang. Betul. Dulu pengennya jadi reporter, tapi wartawan cetak gitu. Lebih nggak nyambung lagi sih. Oke. Dulu pengennya jadi reporter, kuliahnya jurusan tata boga. Betul. Sekarang kerjanya jadi desainer. Sangat-sangat lompat-lompat ya Kang. Iya. Oke. Nih mungkin teman-teman di luar sana banyak yang relate karena ini juga bisa menjadi permasalahan anak muda sekarang ya Kang ya. Kalau banyak yang nggak sesuai sama jurusan kuliah sama kerjaan sekarang tuh pasti banyak banget. Nah, di sini aku pengen nanya nih Kang. Di sini apakah profesi Kakang yang sekarang sebagai desainer ini tuh udah sesuai dengan passion Kakang nggak sih Kang? Sesuai, saya bisa bilang sesuai gitu. Karena menurut saya passion itu berubah seiring berjalannya waktu dan bertambahnya umur. Itu menurut saya gitu. Oke. Berarti sekarang Kakang udah passion banget, jadi udah maksimal banget ya di pekerjaan sebagai desainer ini ya? Iya, jadi kan orang kalau misalnya bekerja sesuai passion tuh bisa lupa waktu ya. Betul. Saya ketika melakukan mendesain sesuatu bisa lupa waktu gitu, jadi berarti memang udah sesuai. Udah sesuai dengan keinginan ya dari lubuk hati paling dalam ya jadi ya. Oke teman-teman, jadi Kakang ini profesinya sebagai desainer dan udah jadi passion ya sekarang ya Kang ya. Nah di sini kalau misalkan tadi kita ngomongin passion nih, nah menurut Kakang sendiri, Kakang itu lebih memilih bekerja sesuai passion atau ngelihat faktor-faktor yang lain nih Kang, contohnya kayak lingkungan kerja, keuangan atau misal gaji gitu dari pekerjaan itu. Kira-kira dari Kakang gimana nih Kang? Kalau saya sendiri akan melihat sesuai skill. Maksudnya skill itu saya bisanya apa, kemudian setelah itu ini nyambungnya kemana gitu. Akan ada prioritas masing-masing. Kalau saya pribadi sih lebih ke skill. Orang akan beda-beda seperti itu. Itu kalau saya. Yang paling utama berarti skill dulu ya Kang ya. Kita berarti harus tahu dulu skill kita itu ada di mana ya. Berarti itu adalah yang paling penting teman-teman, untuk teman-teman ketika melihat sesuatu, untuk teman-teman pengen terjun ke profesi gitu ya kan, terutama ya pekerjaan yang bisa dibilang kayak long last gitu sampai nanti teman-teman tua gitu ya, itu harus skill juga yang paling diutamain gitu ya. Betul. Dan satu lagi, maksudnya memang kan banyak yang bilang kalau misalnya kerja sesuai hobi akan lebih menikmati. Yang namanya pekerjaan akan jadi pekerjaan gitu. Hobi itu ya pada akhirnya jadi pekerjaan gitu. Kalau dari saya sih, kalau bisa sebaiknya ya terpisah aja gitu.
Oke, berarti hobi-hobi, pekerjaan-pekerjaan. Iya. Karena balik lagi kalau misalkan hobi, walaupun itu dibayar pun akan tetap menjadi pekerjaan dan ujung-ujungnya kita juga pasti akan jenuh ya Kang Iya, ya. betul. Oke, itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang punya hobi, mungkin bisa dicari lagi pekerjaan yang memang nggak berhubungan langsung sama hobi teman-teman. Jadi biar tetap enjoy gitu ya Kang ya. Oke. Jadi itu mungkin ya itu juga menyesuaikan sama diri kita sendiri Betul, juga ya Kang ya iya. pastinya. Oke, mungkin di sini aku pengen nanya sih Kang, menurut Kakang nih pandangan tentang anak muda saat ini yang belum tahu tentang skill dan passionnya namun tetap harus bekerja tuh gimana sih Kang? Nah, kalau saran dari saya, kalau misalnya tahu lingkungan tempat kerjanya, bisa cari tahu lingkungannya dulu. Tapi kalau misalnya nggak tahu, fokus ke finansialnya. Misalnya kayak gajinya gede nggak atau gimana. Tapi kalau misalnya memang bisa tahu tentang lingkungannya, cari tahu itunya dulu. Ketika sudah tahu keduanya, dibandingkan misalnya lingkungannya enak tapi gajinya lebih kecil sama ada yang lingkungannya nggak enak gajinya lebih tinggi. Nah, apakah si lingkungan ini di yang pertama bisa menutupi gaji yang lebih kecil tadi? Atau sebaliknya, misalnya gaji yang lebih besar bisa menutupi lingkungan yang nggak enak tadi gitu. Ya itu beda-beda sih, dikembalikan ke tiap orang. Tergantung preferensi orang-orang ya. Pokoknya yang penting dua itu ya kalau misalnya memang kita pengen cari pekerjaan gitu ya, lingkungan dan juga tentang gajinya itu gitu. Itu ya teman-teman yang bisa menjadi perbandingan ketika teman-teman mungkin di sini ada yang masih bingung pengen jadi apa setelah ini, pengen kerja di mana gitu ya, atau bingung dapat dua tawaran gitu ya kan ya. Nah, itu bisa jadi perbandingan ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir nih Kang, mau tanya nih Kang, kira-kira dari Kang sendiri ada nggak sih cita-cita Kakang yang belum tercapai? Nggak ada. Saya sangat puas dengan kondisi titik saya sekarang gitu. Misalnya saya nggak tahu, cuma saya nggak ada yang oh ini belum tercapai nggak. Oke, alhamdulillah banget berarti ya Kang ya. Semuanya sudah tercapai nih. Jadi udah enjoy banget ya menjalankan pekerjaan saat ini ya. Oke, nah ini adalah pertanyaan terakhir nih Kang. Mungkin ini balik lagi tips untuk teman-teman di luar sana, untuk Bu Friends yang lagi nonton, dari Kakang untuk terus mengejar cita-cita mereka tuh apa nih Kang? Silahkan. Ya jangan terpengaruh oleh orang lain. Maksudnya pada akhirnya yang menjalani profesi, yang menjalani hidup kan teman-teman sendiri gitu. Orang lain ya hanya bisa berkomentar gitu. Makanya faktornya akan beda-beda gitu. Jadi kita fokus ke diri sendiri aja Betul, ya, karena semua perjalanan itu beda-beda ya setiap orang ya. Iya. Jadi harus fokus sama diri sendiri aja ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu sudah, terima kasih banyak Kang atas insight-nya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih semuanya.